Namaku Dewi. Umurku 23 tahun. Malam ini aku akan membagikan pengalamanku yang sangat menyeramkan ini kepada tim Nightmare Side. Waktu itu aku berencana akan mengunjungi rumah bibiku yang berada di daerah Banjaran. Karena ada cuti kerja selama 1 minggu, jadi aku memutuskan untuk menghabiskan cutiku di sana. Apalagi sudah beberapa tahun ke belakang aku tidak pernah berkunjung ke sana. Setelah pamit kepada orang tuaku, aku langsung berangkat dari rumahku yang berada di daerah Cimbeleit. Kurang lebih 2 jam di perjalanan, aku sudah sampai di rumah Bisri. Aku langsung disambut hangat oleh bibiku. Kami pun berbincang-bincang cukup lama waktu itu. Mengobrol tentang pengalaman, bercerita, sesekali bercanda dan tertawa. Bisri itu usianya hampir 60 tahun. Dan rumahnya sangat besar sekali, serta bertingkat. Di depan rumahnya ada taman dan pagar besi yang sangat tinggi. Di belakang rumah ada taman juga, dan terdapat banyak pohon, serta ada sebuah joglo yang berada di daerah belakang. Setelah berbincang-bincang, aku pun diantarkan ke kamarku yang sudah disiapkan. Kamar yang luas dengan kasur yang empuk dan membuatku langsung merebahkan badanku di atas kasur itu. Rumahnya sangat besar, terasa hening dan sepi, ditambah lagi rumah sebesar ini hanya diisi oleh Bisri dan suaminya saja. Karena putra dan putrinya juga sudah menikah, mereka pun memiliki rumah sendiri-sendiri. Sempat aku ingin mencoba mengelilingi rumah ini dan berjalan-jalan mengitari sekitar rumah. Memang rumah ini dekorasinya agak klasik, karena di setiap dinding rumahnya terdapat tulisan lukisan. Lalu ada piano tua dan barang-barang antik lainnya. Walaupun kesannya agak sedikit seram dan menakutkan, tapi mungkin hanya perasaanku saja. Hingga sore hari pun tiba. Aku menyempatkan diri untuk mencari angin ke belakang rumah ini. Aku memilih untuk berdiam di joglo dan duduk di atas kursi yang terbuat dari rotan, sambil memandangi sekitaran belakang rumah ini. Udara yang sejuk ditambah dengan banyaknya pepohonan di daerah joglo itu membuatku merasa nyaman.
Sampai seketika pandanganku tertuju kepada piano tua yang ada di ujung joglo ini. Sempat aku melamun memandangi piano tua itu. Pianonya masih nyala nggak ya? Rasa ingin tahuku pun muncul. Lalu aku berjalan menuju ke piano tua itu. Ketika aku sampai, seketika angin sore yang berhembus kencang itu tiba-tiba berhenti. Dan hawanya sekarang berubah menjadi panas. Sempat aku terdiam sejenak. Hingga aku dikagetkan dengan suara piano yang tiba-tiba saja berbunyi. Padahal aku belum saja memainkannya. Jujur, ada rasa takut saat itu. Aku pun perlahan mundur. Dan kini aku kaget karena ada yang menepuk pundakku dari belakang. Ketika aku balikkan badanku, Bisri, ngagetin aja. Sambil tertawa kecil, Bisri berkata kepadaku, "Sedang apa di sini?" Dan mengajakku makan malam. Aku pun langsung berjalan masuk ke rumah, sambil sesekali menengok ke belakang, melihat piano tua itu. Aku mencoba melupakan hal itu dan lanjut berjalan. Singkat cerita, setelah selesai makan malam, aku berbincang-bincang lagi dengan bibiku. Hingga tak lama kemudian rasa kantukku pun mulai muncul. Aku pun pamit untuk pergi ke kamarku dan langsung merebahkan badanku. Aku lihat waktu menunjukkan pukul 8 malam. Tapi aneh, tidak biasanya jam segini aku sudah mengantuk. Mungkin gara-gara perjalanan tadi ke sini, jadi ngantuk deh, kataku. Di kamarku ini ada sebuah TV. Aku pun menyalakan TV tersebut supaya tidak terlalu sunyi dan hening. Apalagi di malam hari suasananya lebih hening dari siang hari. Dan aku pun berbaring di atas kasur hingga akhirnya aku tertidur lelap. Entah berapa lama aku tertidur hingga aku terbangun karena mendengar suara. Suara itu seperti suara piano.
ternyata sudah jam 12 malam. Hah? Siapa sih yang main piano malam-malam begini? Ganggu tidur aja deh. Suara dentingan piano itu membuat suasana menjadi bising. Aku sempat berpikir, mungkin itu suami Bisri. Lalu, aku berniat untuk melihatnya. Aku juga melihat TV-ku mati. Seperti ada yang mematikannya. Ya, mungkin itu Bisri yang masuk ke kamarku dan mematikan TV-nya. Aku pun keluar dari kamarku. Ketika aku baru beberapa langkah keluar dari pintu kamar, seketika suara dentingan piano itu pun berhenti. Loh, kok berhenti? Sempat aku bertanya-tanya. Lalu, aku perlahan berjalan ke arah piano itu. Ketika aku melihat ke arah piano itu, tidak ada siapa-siapa. Perasaan tadi pianonya berbunyi deh. Aku pun berjalan kembali ke kamarku, berniat ingin melanjutkan tidurku. Tapi ketika aku mau masuk ke kamarku, sekarang aku mendengar sayup-sayup suara piano kembali. Aku pun sedikit tercengang dan kaget mendengar suara piano itu lagi. Lalu aku memberanikan diri untuk mengintip dari jendela belakang rumah. Ketika aku intip, aku melihat seorang wanita sedang duduk di kursi rotan yang ada di joglo. Kursi yang tadi aku duduki sore hari. Aku tidak bisa terlalu jelas melihatnya. Namun, dari perawakannya, itu seperti Bisri. Aku pun keluar menghampirinya. Kulihat Bisri memakai dasar putih polos dan terdiam duduk di kursi itu. Lagi ngapain, Bi? Teriakku sambil menghampirinya. Dan belum saja aku sampai menghampirinya, astaga! Ketika kurang lebih berada 2 meter dari kursi rotan itu, kini aku melihat itu bukanlah sosok Bisri, melainkan sosok seorang perempuan yang mukanya penuh dengan darah hingga melumuri bajunya dan matanya yang hitam pekat. Aku pun terdiam mematung. Perlahan, perempuan itu mengangkat salah satu tangannya dan menunjuk ke arah piano tua yang ada di joglo itu. Dan perempuan itu tertawa kepadaku. Badanku tidak bisa digerakkan, seperti kaku. Keringat pun mulai membasahi tubuhku. Aku pun mencoba untuk memejamkan mataku sambil sesekali berdoa. Hingga
sebuah tangan dari belakang yang amat besar mengerayam ke leherku. Tangan itu terasa sekali olehku, penuh bulu dan kukunya yang panjang, membuat leherku sakit hingga aku pun tercekik oleh tangan itu. Tolong, tolong. Dan aku tidak ingat apa-apa lagi waktu itu. Aku pun tersadar sudah berada di kamarku. Aku melihat sudah ada Bisri di sampingku. Dan aku juga melihat ada beberapa warga dan juga seorang ustadz. Katanya aku ditemukan kesurupan. Lalu aku pun menceritakan apa yang aku alami. Setelah mendengar ceritaku, Bisri akhirnya berkata kepadaku tentang piano tua itu. Dulu, suami Bisri membeli piano tua itu dari seseorang dengan harga yang murah, tanpa mengetahui asal-usul alat musik itu berasal. Dan katanya, aku kesurupan karena sosok yang menjaga piano tua itu tidak senang denganku. Mendengar alasan itu, aku hanya bisa terdiam. Dan siang harinya, aku memutuskan untuk pulang ke rumah saja.